Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mereview bab-bab di kimia di kelas 2 yang sudah kalian pelajari dengan latihan soal ya untuk mempersiapkan semesteran. Jadi dari bab yang pertama dari asam basa sampai KSP. Nah, jadi langsung ke soal yang pertama. Dibuka soalnya ya. Nomor 1, sebanyak 0,37 gram CaOH2 MR-nya 74 dilarutkan dalam air sampai volume 250 ml. Maka pH larutan yang terbentuk adalah jadi kita tulis dulu yang diketahui ya. Nah, yang diketahui yang pertama itu ada CaOH2 nomor 1 CaOH2. CaOH2 ini tergolong basa ya karena dia mengandung OH. Habis itu CaOH2 ini basa kuat atau basa lemah dilihat dari logamnya. Ternyata logamnya Ca ini dari golongan 2A. Basa yang terdiri atau basa yang berasal dari golongan 1A dan 2A pasti basa kuat. Berarti CaOH2 ini basa kuat. Nah, penting buat mengetahui sifat dari kebasaan atau keasamannya dulu. Karena kan setiap asam kuat atau basa kuat atau yang lemah itu memiliki rumus yang berbeda ya. Jadi harus tahu dulu sifatnya. CaOH2 ini basa kuat. Habis itu yang diketahui lagi masanya CaOH. Masanya CaOH2 ini ternyata 0,37 gram. Terus MR-nya diketahui 74. Habis itu volume air diketahui 250 ml. Terus yang ditanya adalah pH yang terbentuk. Jadi yang ditanya pH-nya CaOH2. Nah, karena tadi sudah kita ketahui kan CaOH2 ini basa kuat. Berarti untuk mengetahui pH-nya kalau basa kuat pakai rumus yang konsentrasi OH- sama dengan B kali MB. Ini harus ingat ya. Kalau basa kuat OH- sama dengan B kali MB. B ini apa? B ini jumlah OH- dalam CaOH2 ya. Berarti B-nya berapa? B CaOH2 OH-nya ternyata jumlahnya 2. Berarti konsentrasi OH- sama dengan 2 dikali molaritas. Molaritasnya CaOH2. Ternyata molaritasnya tidak diketahui. Yang diketahui massa sama MR sama volume. Berarti untuk mencari molaritas digunakan rumus yang massa per MR kali 1000 per mililiter pelarut ya. Dimasukkan ini 2, massanya diketahui 0,37 per MR-nya 74 dikali 1000 per volume airnya 250. Nah, ini 4 ya. Terus 0,37 dibagi 74 itu 0,005. Berarti 0,005 dikali 4 dikali 2 sama dengan 0,04 atau 4 kali 10 pangkat min 2. Dari OH- dapatnya POH ya. POH itu min log OH-. Berarti kalau OH-nya 4 kali 10 pangkat min 2, POH-nya 2 min log 4. Yang ditanya tapi pH-nya. Nah, pH sama dengan 14 min POH ya. 14 min POH-nya berapa? Sini 2 min log 4. Berarti 14 min 2 itu 12, min sama min jadi plus ya. Plus log
Soal selanjutnya, jika pH larutan 0,01 molar suatu asam lemah HA adalah 3,5, maka tetapan asam atau Ka adalah, soal berikutnya ini sama, yang ditulis yang diketahui dulu. Jadi ada asam lemah ya. Asam lemah itu namanya HA. Nah, HA-nya ini ternyata memiliki konsentrasi 0,01. Berarti molaritasnya ya, molaritasnya itu 0,01 molar atau 10 pangkat min 2 molar. Habis itu pH-nya ternyata 3,5. Oke. Terus yang ditanya Ka-nya. Ka-nya HA ini berapa? Kalau asam lemah berarti rumusnya gimana? H plus sama dengan akar Ka kali Ma ya, asam lemah. Terus yang ditanya Ka-nya. Jadi harus mengetahui data H plus, konsentrasi H plus sama Ma-nya. Ma-nya diketahui dari ini ya soalnya ya, ternyata sudah diketahui 10 pangkat min 2. Terus berarti mencari konsentrasi H plus. Konsentrasi H plus kita peroleh dari pH. Nah, kalau pH-nya 3,5 berarti kebalikan tadi. Kalau tadi kan dari OH- menjadi POH ya. Nah, ini dari pH menjadi H plus. Berarti ini jadi 10 H plusnya 10 pangkat min 3,5. Ini ya. Berarti masuk ke sini. H plusnya 10 pangkat min 3,5 sama dengan Ka yang dicari, molaritasnya diketahui 10 pangkat min 2. Nah, biar akarnya bisa keluar, berarti yang sisi sini dikuadratkan. Nah, dikuadratkan berarti kalau pangkat dikali ya. Jadinya 10 pangkat min 7 sama dengan dari akar ya, Ka kali 10 pangkat min 2. Berarti Ka-nya berapa? 10 pangkat min 7 per 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, berarti opsinya yang benar ya C. Nah, habis itu soal berikutnya babnya masih asam basa ya. Ini soal berikutnya 10 ml larutan natrium hidroksida NaOH 0,05 molar akan dapat bereaksi dengan larutan berikut kecuali akan tepat bereaksi dengan larutan berikut. Nah, jadi di sini harus digarisbawahi yang diminta itu yang tepat bereaksi. Nah, maksudnya tepat bereaksi ini adalah ketika mol NaOH-nya itu sama dengan larutan yang dimaksud. Ya, maksudnya gini. Tepat bereaksi berarti sama dengan N1V1 dikali A itu sama dengan N2V2 dikali B. A sama B ini valensinya ya, valensi jumlah H plus atau OH- di dalam larutan tersebut. A dan B sama dengan jumlah H plus atau OH- ini ya. Nah, kita cek satu-satu. Berarti yang A dulu. Yang satu punyanya NaOH ya. Yang kedua punyanya larutan yang akan diuji. Kita hitung sama-sama. Yang A molaritasnya NaOH 0,05. Berarti saya tulis 5 kali 10 pangkat min 2 ya, nggak apa-apa ya. Terus yang volume NaOH-nya 10
mili. Terus jumlah OH dalam NaOH 1. Nah, sama dengan yang A dibandingkan dengan HCl ya. Molaritasnya HCl itu 0,05 juga, berarti 5 kali 10 pangkat min 2. Volumenya 10. Jumlah H dalam HCl 1. Nah, berarti sama ya. Ini jadi 5 kali 10 pangkat min 1. Ini sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1. Nah, berarti yang A ini tepat bereaksi. Oke. Terus yang B. Yang B itu dengan HNO3. Sama ya yang ini ya. 5 kan punya NaOH. 5 kali 10 pangkat min 2 dikali 10 dikali 1 sama dengan punyaannya HNO3 itu molaritasnya 5 kali 10 pangkat min 1. Habis itu volumenya 1 ya. Terus jumlah H dalam HNO3 1. Nah, berarti sama juga ya, ini 5 kali 10 pangkat min 1, yang ini juga 5 kali 10 pangkat min 1. Berarti yang B juga tepat bereaksi. Nah, terus yang C. Yang C punyanya NaOH itu 5 kali 10 pangkat min 2 dikali 10 dikali 1 sama dengan yang C itu CH3COOH. Molaritasnya 0,1 berarti 10 pangkat min 1. Terus volumenya 5. Jumlah H dalam CH3COOH, jumlah H plus maksudnya ya. Jumlah H plus dalam CH3COOH itu 1 juga. Nah, berarti sama juga, ini 5 kali 10 pangkat min 1, yang ini 5 kali 10 pangkat min 1. Berarti tetap tepat bereaksi. Nah, itu yang D. Yang D ini 5 kali 10 pangkat min 2 kali 10 kali 1 sama dengan punyanya H2SO4 ya. Molaritasnya 0,05 berarti 5 kali 10 pangkat min 2. Terus volumenya 5. Jumlah H dalam H2SO4 2. Berarti 2 ya. Berarti ini 10 dikali 10 berarti sama juga ya. 5 kali 10 pangkat min 1. Yang ini juga 5 kali 10 pangkat min 1. Nah, juga tepat bereaksi. Terus yang E. Yang E ini 5 kali 10 pangkat min 2 kali 10 kali 1 sama dengan dibandingkan sama H2SO4. Ternyata molaritasnya 0,0025. Berarti 25 kali 10 pangkat min 4 ya. Terus volumenya 10. Jumlah H plus dalam H2SO4 itu 2. Berarti yang ini 10 pangkat min 1, yang ini jadinya 5 kali 10 pangkat min 2. Beda ya. Berarti jawabannya yang E. Yang E itu yang tidak tepat bereaksi dengan NaOH. Nah, habis itu soal berikutnya. Nah, soal selanjutnya ini mengenai penyangga baru ya. Asanan larutan berikut yang mempunyai pH 8 adalah jika diketahui Ka-nya CH3COOH itu 10 pangkat min 5, K-nya NH3 itu 10 pangkat min 5, sama KW-H2O itu 10 pangkat min 14. Jadi kita bahas satu-satu ya. Yang A. Yang A itu ada larutan yang mengandung CH3COOH dan CH3COONA ya. Berarti yang A CH3COOH ini asam lemah dan CH3COONA ini garam ya. Garam atau basa konjugat. Nah, larutan yang terdiri dari asam lemah sama basa konjugat ini adalah apa? Penyangga asam ya. Penyangga asam itu
langsung ya. Berarti H plus mol asamnya 50 kali 0,1 itu 5 ya. 5 milimol per CH3CONA-nya juga 50 kali 0,1 berarti 5 milimol juga. Dikali Ka-nya 10 pangkat min 5 berarti ini 1 ya kali 10 pangkat min 5 berarti pH-nya 5. Berarti bukan ya, yang dimintakan pH-nya 8. Berarti A bukan. Terus yang B. Yang B itu asamnya 50 kali 0,1 berarti 5 juga ya. H plus sama dengan 5 milimol per CH3CONA-nya 50 kali 1 berarti per 50 milimol dikali Ka-nya 10 pangkat min 5. 5 per 50 berarti 1/10 ya. Jadinya 10 pangkat min 1 ya. Nah, kalau naiknya. Jadi ini tinggal 10 pangkat min 6. Berarti pH-nya 6. Berarti bukan juga yang C, yang B bukan. Terus yang C. Yang C ini ternyata larutannya beda. Larutan yang terdiri dari NH3 sama NH4Cl. Nah, NH3 ini apa? Basa lemah. Terus NH4Cl ini garam atau asam konjugat ya. Nah, larutan yang terdiri dari basa lemah sama garamnya ini menghasilkan penyangga basa. Nah, penyangga basa rumusnya gimana? Konsentrasi OH- sama dengan mol basa per mol garam kali Kb. Ini ya. Ini rumusnya basa. Nah, berarti yang C gimana? Berarti OH- ya? OH- sama dengan mol basanya 50 kali 0,1 berarti 5 ya. 5 milimol per 50 kali 1 punyanya NH4Cl berarti 50 milimol dikali Kb-nya 10 pangkat min 5 ya. Berarti ini 10 pangkat min 1 jadinya 10 pangkat min 6. Berarti kalau OH- dapatnya POH dulu ya. POH-nya berarti 6. pH-nya berapa? 14 min POH sama dengan 14 min 6 sama dengan 8. Oh, ini jawabannya ternyata C jawabannya ya. Nah, terus soal berikutnya. Soal berikutnya itu ini. Jika perbandingan mol asam banding basa konjugasinya adalah 3:1, sedangkan Ka asam lemahnya itu 1 kali 10 pangkat min 5, maka pH larutan adalah nomor 5. Nah, ternyata diketahui perbandingan mol asam dibanding mol basa konjugasi itu sama dengan 3:1. Di situ diketahui lagi Ka asam itu 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, yang ditanya pH larutan. Nah, larutan yang terdiri dari asam lemah sama basa konjugasi tadi itu adalah penyangga asam ya. Penyangga asam berarti rumusnya H plus
mol asam per mol garam atau bahasa umum juga dikali Ka. Ternyata perbandingan mol asam sama mol garamnya 3:1, berarti ditulis 3/1 dikali Ka-nya diketahui 10 pangkat 5. Nah, berarti dapatnya H+-nya 3 kali 10 pangkat 5. Yang ditanya pH, pH-nya sama dengan 5 min log 3. Nah, berarti kalau di opsi jawabannya yang A ya. pH itu lebih kecil dari 5 karena 5 masih di min log 3. Nah, jawabannya. Nah, soal selanjutnya ini mengenai hidrolisis garam ya. Nomor 6. Jika 50 ml CH3COOH 1 molar dititrasi dengan 50 ml NaOH 0,1 molar dan diketahui Ka-nya 10 pangkat 5, maka pernyataan 1 sampai 4 yang benar adalah, berarti kita harus menguji pernyataan 1 sampai 4 ya. Nomor 6. Nah, yang diketahui yang nomor 1, larutan yang bersifat larutan yang terjadi bersifat basah. Oke, jadi CH3, ini pernyataan 1. Pernyataan 1, CH3COOH ditambah NaOH ini akan membentuk suatu larutan yang bersifat basah. Jadi yang pertama kita mereaksikan dulu ya. CH3COOH ini dari CH3COO min sama H plus ya. Yang NaOH dari Na plus sama OH min. Nah, ketika CH3COOH sama NaOH bersenyawa, dia akan membentuk senyawa band. Ini CH3COO min kan min ya. Min itu akan mencari plus pasangan plus yang satunya ya. Berarti sama Na. Terus H plus ini plus kan mencari pasangan yang negatif di satunya. Berarti yang pertama ini akan membentuk CH3COONA ditambah H2O. Nah, ini yang ditanya berarti. Garam yang terbentuk ini sifatnya basah ternyata. Nah, kita buktikan garam itu sifatnya ditentukan dari yang kuat ya. Garam CH3CONA itu terdiri dari CH3COOH itu dari asam lemah sama NaOH ini basah kuat. Nah, karena garam ini sifatnya ditentukan dari yang kuat, ternyata yang kuat itu basah, berarti garam ini sifatnya garam basah. Nah, berarti pernyataan 1 benar ya? Benar. Terus kita uji pernyataan kedua. Pernyataan kedua itu pH larutan asam sebelum ditetesi adalah 3. Oke. Asamnya kan CH3COOH ya. CH3COOH ini sifatnya apa? Asam lemah. Asam lemah rumusnya gimana? Untuk mencari pH. H plus sama dengan akar Ka kali Ma ya. Ka-nya diketahui 10 pangkat 5 ya. Di soal ya 10 pangkat 5. Di situ molaritasnya 1 molar. Nah, ini berarti sama dengan 10 pangkat 5. Kalau keluar dari akar berarti 10 pangkat 2,5. H plus berarti pH-nya 2,5. Berarti bukan 3 ya. Pernyataan 2 salah. Oke. Terus pernyataan 3. Konsentrasi CH3CONA adalah 0,05 molar. Karena yang ditanya konsentrasi garamnya, berarti yang pertama kita harus mereaksikan pakai MRS dulu ya. CH3COOH ditambah NaOH membentuk CH3COONA plus H2O. Mula-mula reaksi sisa. Mula-mula CH3COOH-nya berapa mol? 50 ml dikali 1 molar berarti 50 milimol ya. 50 milimol. Yang NaOH 50 ml dikali 0,1
molar, berarti 5 milimol. Nah, mula-mula garam sama airnya belum terbentuk. Habis itu mencari reaksi pembatas. Reaksi pembatas dicari atau diambil yang paling kecil. Ini 50, ini 5. Berarti diambil yang 5 ya. Berarti ini 5, di sini 5, 5, 5. Nah, reaksi itu berkurang, produknya bertambah. Berarti ini jadi 45 ya. Ini habis, ini 5, ini 5. Yang ditanya konsentrasinya garamnya, ini berarti yang ditanya. Kan tadi masih milimol kan ya? Berarti molaritas garam sama dengan mol garam per volume total. Mol garamnya ini 5 milimol per volume total. Volumenya CH3COOH itu 50, NaOH juga 50, berarti totalnya 100 mili. Ya. Berarti sama dengan 5, kalau ini naik 10 pangkat -2 ya. Nah, berarti pernyataan 3 benar juga ya. Oke, benar. Terus pernyataan 4, CH3CONA mengalami hidrolisis sehingga pH-nya lebih besar dari 7. Iya, benar ya. CH3COONA tadi garam basa ya. Kalau suatu larutan yang sifatnya basa berarti pH-nya di atas 7. Benar ya. Terus CH3CONA mengalami hidrolisis. Benar juga ya. CH3CONA itu kalau terhidrolisis dia akan menghasilkan CH3COO- sama Na. Yang 4, CH3COONA ya, garam kan ya yang ditanya. Oke. Ini terdiri dari CH3COO- sama Na+. Nah, yang dapat terhidrolisis yang mana? Yang lemah. Berarti hidrolisisnya reaksi hidrolisis CH3COO- ditambah H2O membentuk CH3COOH ditambah OH-. Ini ya reaksinya. Berarti yang nomor 4 juga benar. Berarti jawabannya yang mana? 1, 2, 3, 4 salah. Ternyata yang nomor 2 salah. 1, 2, 3 salah. 1, 2. Enggak, 1, 3 ya. Oke, jawabannya yang D ya. D. Nah, selanjutnya ada soal garam yang mengalami hidrolisis total adalah. Jadi kalau yang mengalami hidrolisis total itu garam yang tersusun dari asam lemah sama basa lemah ya. Karena yang dapat terhidrolisis itu kan hanya asam sama basa yang lemah. Jadi kita identifikasi garam A sampai B ya, sifatnya apa. Garam A NH4Br. NH4-nya itu lemah dari NH4OH. Br-nya yang kuat ya dari HBr. Jadi dia tidak mengalami hidrolisis di Br. Jadi dia hanya terhidrolisis sebagian ya. Ini sebagian. Terus yang kedua, K2CO3. K-nya itu dari KOH ya. K-nya dari KOH. KOH itu basa kuat. CO3-nya dari H2CO3. H2CO3 itu asam lemah. Jadi yang tidak terhidrolisis K-nya. Berarti dia juga sebagian. Terus BaCO3.
Yang kuat yang DA, DA-nya yang tidak terhidrolisis. Berarti ini juga sebagian. AlCl3, yang kuat yang mana? Cl-nya ya, dari HCl. Ini juga sebagian. Nah, ini yang E, dari Al2 CO3 3 kali. Al itu basa lemak, CO3 asam lemah ya. Berarti ini hidrolisis total. Nah, ini jawabannya ya E. Selanjutnya nomor 8 ya. Jika diketahui Ka CH3COOH sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5, maka pH larutan Ca CH3COO 2 kali 0,1 molar adalah jadi yang pertama kita harus mengidentifikasi Ca CH3COO 2 kali itu garam apa ya sifatnya. Jadi yang pertama nomor 8 yang diketahui Ca CH3COO 2 kali. Nah, ini garam apa? Karena terdiri dari Ca sama CH3COO min, jadi yang kuat yang mana? Yang Ca atau CH3COO min? Yang kuat yang Ca. Nah, Ca ini dari CaOH 2. Berarti Ca CH3COO 2 kali ini garam basa. Ya. Di situ diketahui lagi molaritasnya ternyata 0,1 molar ya. Nah, di situ diketahui Ka-nya CH3COOH itu 1 kali 10 pangkat min 5. Oke. Yang ditanya pH, pH-nya Ca CH3COO 2 kali. Ini ya. Berarti yang pertama mencari OH min-nya dulu ya, karena dia garam basa. OH min sama dengan akar Kw per Ka kali molaritas garam kali valensi. Nah, valensinya di sini ternyata garam bervalensi 2 ya. 2 valensi. Nah, terus dimasukkan guys. Kw-nya berapa? 10 pangkat min 14 per Ka diketahui 10 pangkat min 5. Molaritas garam diketahui 10 pangkat min 1, valensinya 2. Berarti 2 kali 10 pangkat min 10 ya. Keluar dari akar 2 itu 1,4, 10 pangkat min 5. Ini ya. Berarti kalau dari OH min dapatnya POH dulu. POH-nya berarti 5 min log 1,4. Yang ditanya pH, berarti pH sama dengan 14 min POH. 14 min 5 min log 1,4. 9 ya. Min sama min jadi plus log 1,4. Nah, berarti jawabannya yang E. Nah, kemudian soal berikutnya tentang KSP ya. Diketahui data KSP dari senyawa garam berikut. Oke, berarti ada garam, ada 5 garam ya. Terus yang ditanya nanti kelarutan garam dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang pertama, garam yang pertama itu AgCN. AgCN itu KSP-nya gini. AgCN ini data KSP ya. Itu 1,2 kali 10 pangkat min 16. Terus garam yang kedua itu AgOH.
KSP-nya 1,2 kali 10 pangkat min 12. Terus garam yang ketiga AgIO3 itu 1 kali 10 pangkat min 12. Garam yang keempat Ag2CO3 itu 8 kali 10 pangkat min 12. Garam yang kelima AgBr. AgBr itu 5 kali 10 pangkat min 13. Oke. Nah, yang ditanya es garam dari yang terbesar ke terkecil. Nah, jadi yang pertama kita cari S-nya masing-masing garam. Garam yang A pertama AgCN ya. AgCN kalau diionkan dia akan membentuk apa? Ag plus sama Cn min. Kalau ini dimisalkan S, berarti ini juga S, ini juga S ya. Karena sama-sama satu koefisiennya. Berarti KSP-nya S kuadrat ya. S sama dengan akar KSP. KSP-nya berapa? 1,2 kali 10 pangkat min 16. Berarti nggak apa-apa ditulis akar 1,2 aja dikali 10 pangkat min 8 gini ya. Yang ini aja keluar dari akar. Nah, berarti S-nya segini. Terus garam yang kedua AgOH. AgOH kalau diionkan Ag plus plus OH min ya. Ini S, ini juga S karena sama-sama satu koefisien. KSP sama dengan S kuadrat. S sama dengan akar KSP. KSP-nya 1,2 kali 10 pangkat min 12. Berarti akar 1,2 dikali 10 pangkat berapa? 6. Ini ya, min 6 ya. Gini. Terus garam yang ketiga AgIO3. Dari Ag plus sama IO3 min ya. Ini S, ini S, ini S. Berarti KSP-nya S kuadrat. S sama dengan akar KSP. Akar berapa? 10 pangkat min 12. Berarti 10 pangkat min 6. Ini ya. Yang D Ag2CO3. Kalau diionkan dari 2 Ag plus plus CO3 2 min ya. Kalau ini S berarti ini 2 S, yang ini S. KSP-nya 2S pangkat 2 karena koefisiennya 2 ya dikali S. Berarti ini 4S kuadrat kali S pangkat 1. Berarti 4S pangkat 3. Nah, S sama dengan akar 3 KSP per 4. Akar 3 KSP-nya Ag2CO3 itu 8 kali 10 pangkat min 12 per 4. Ini berapa? 2 ya. Berarti 2 akar 3 dikali ini 10 pangkat min 4 ya. 12 dibagi 3. Terus yang E AgBr diionkan dari Ag plus plus Br min. Kalau ini S, ini S, ini S ya. KSP-nya S kuadrat. S sama dengan akar KSP. KSP-nya 5 kali 10 pangkat min 13 sama dengan akar 5 kali 10 pangkat min 6,5. Gini ya. Yang ditanya S garam dari yang terbesar. Berarti yang terbesar yang ini 10 pangkat min 4 ya. Berarti ini yang pertama. Habis itu ini yang kedua. Ini gini ya. Terus ini yang ketiga. Terus ini 6. Berarti yang keempat. Berarti yang ini min 8
yang ke-5. Nah, gitu urutannya ya. Dah. Oke, yang terakhir nomor 10, kelarutan XOH 2 kali dalam air sebesar 5 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Maka larutan jenuh XOH 2 dalam air mempunyai pH nomor 10 ya. Jadi ada SXOH2. Ada basa ya. Basa itu memiliki kelarutan sebesar 5 kali 10 pangkat min 4. Terus yang ditanya pH-nya XOH2. Nah, jadi ini hubungan kelarutan dengan pH. Jadi yang pertama kita ionkan dulu XOH2 ini dari X2 plus 2 OH min, ini ya. Nah, ternyata kelarutannya di sini diketahui 5 kali 10 pangkat min 4 ya. Berarti ini sama-sama satu koefisien ya. Berarti juga 5 kali 10 pangkat min 4. Yang ini 2 dikali 5 kali 10 pangkat min 4. Berarti 10 kali 10 pangkat min 4. Berarti 10 pangkat min 3. Ini ya. Nah, yang ditanya pH. Karena ini basa, berarti yang menentukan pH-nya yang pertama ditentukan dari konsentrasi OH min. Nah, ternyata konsentrasi OH min 10 pangkat min 3. Berarti pOH-nya 3. Yang ditanya kalau pH sama dengan 14 min pOH. 14 min 3 berarti 11 ya. Berarti pH-nya dari XOH2 adalah 11. Sekian pembahasan materi review kimia kelas 11. Mohon maaf bila ada kesalahan.